Pagi menjelang di sebuah desa kecil di Kecamatan Karanganyar. Matahari baru naik. Kabut tipis masih menyelimuti sawah. Suara ayam berkokok dan derap kaki orang yang sudah mulai sibuk memulai hari terdengar bergantian. Di salah satu gang sempit, sekelompok warga berkumpul membicarakan keadaan di kampung mereka tentang pekerjaan, pendidikan, dan yang tak kalah penting, kesehatan lingkungan. Pagi Bu Sari, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga Ani, alhamdulillah sehat. Anak-anak juga pada rajin belajar. Tapi ada beberapa yang kurang pantauan dari orang tua. Iya Bu Sari, kadang saya lihat di sawah, beberapa pemuda malah lebih sering main HP daripada membantu orang tua. Di sela percakapan, angin membawa aroma tanah basah dan sisa asap dari pembakaran sampah di bukit desa. Mata mereka memandang ke arah kebun yang tak jauh dari jalan utama. Tempat beberapa lahan belum terurus karena musim ini panen sedikit. Isu polusi memang menjadi perhatian utama. Meski desa ini jauh dari jalan utama, praktek pembakaran sampah dan pembakaran liar di musim kemarau sering mengganggu pernapasan anak-anak dan lansia. Ya, itu karena mereka kurang tahu cara menjaga lingkungan. Betul Dedi, tapi ini bukan cuma soal pelatihan. Saya juga khawatir atas kesehatan keluarga kami. Karena polusi di sini, udara di sini tuh kurang sehat. Soalnya banyak asap-asap kendaraan, terus kayak asap-asap dari pembakaran sampah itu bikin polusi. Ya Bu Lina, sebabnya polusi itu merupakan masalah besar, terutama untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Saya coba akan edukasi soal kebersihan dan pola hidup sehat di kelas. Tapi kalau di rumah tidak didukung sama orang tua, itu ya akan percuma. Kan sia-sia saya yang mengedukasinya. Kita petani juga harus menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan seenaknya. Tapi kadang faktor ekonomi dan cuaca susah untuk menghindari kebakaran. Sore sebelumnya, beberapa petani terpaksa membakar rumput kering agar dapat membersihkan lahan dengan cepat. Mereka tahu resikonya, namun upah kerja dan kebutuhan waktu sering membuat cara itu seperti jalan pintas. Percakapan jadi hening. Untuk beberapa detik, setiap orang menimbang kata-kata mereka. Di antara mereka, harapan dan frustasi bercampur. Harapan akan perubahan dan frustasi akan kebiasaan lama yang sulit diubah. Sekali peran pemuda seperti kamu Dedi untuk menggerakkan perubahan positif. Iya nih, karena kami sedang merencanakan sebuah program supaya desa ini bisa aman dan sejahtera. Dedi menjelaskan rencana pelatihan yang sudah mereka susun, yaitu pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah organik, dan usaha mikro untuk menambah pendapatan rumah tangga. Sari juga akan ikut menyusun modul edukasi yang bisa diajarkan di sekolah. Optimis, kalau semua kompak pasti hasilnya akan terlihat. Sawah terawat, panen bagus, dan warga makin sehat. Yang paling penting, kita saling peduli dan mau berubah untuk kebaikan bersama. Semoga kehidupan di masyarakat semakin maju dan semakin sehat. Mari kita jaga bersama-sama. Beberapa hari kemudian, warga berkumpul untuk gotong royong, membersihkan selokan, dan menyiapkan lahan untuk pembuatan kompos. Anak-anak membawa sapu kecil sambil bercanda, sementara orang tua mengangkat tumpukan sampah organik menuju area komposting.
Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan dan bahan nabati lainnya. Dalam ilmu kimia, sampah organik mengandung unsur karbon dan hidrogen yang dapat mengalami proses penguraian secara alami oleh mikroorganisme. Sedangkan sampah non-organik berasal dari bahan yang tidak hidup, contohnya plastik, kaca, dan logam yang sulit atau bahkan tidak bisa terurai secara kimiawi oleh mikroorganisme. Dan sekarang kita akan belajar cara mengolah sampah organik dan non-organik. Anak-anak, ini contoh cara memisah sampah organik dan non-organik. Kalau kita pisah sampah organik, bisa menjadi pupuk. Kami akan membantu membuatkan komposter dan bioporik dan komposter. Kami juga akan membantu mengajarkan pelatihan berkala, membantu membuatkan komposter dan bioporik dan komposter. Kami juga akan membantu mengajarkan pelatihan berkala. Bagus sekali, kalau ada pupuk dari kompos, biaya produksi bisa turun. Kegiatan sederhana itu mulai mengubah kebiasaan. Tetangga yang dulu membakar sampah kini mulai menunda pembakaran dan membawa sisa makanan mereka ke titik komposter. Perubahan ini tak instan, tapi terlihat langkah demi langkah. Tapi hasilnya mulai kelihatannya kapan musim kemarau ini sudah datang. Memang perlu kesabaran. Kita juga sedang ajukan bantuan ke Dinas Pertanian untuk alat dan pendampingan. Sementara itu, kita bisa ajarkan anak-anak membawa masker saat udara buruk dan orang tua menjaga pola makan agar imun tetap kuat. Dalam keseharian warga di desa, nilai-nilai agama menjadi pijakan yang kuat yang mengarahkan perilaku dan sikap mereka. Ajakan untuk menjaga alam bukan hanya soal tanggung jawab, melainkan juga bagian dari ibadah menjaga ciptaan Tuhan. Seperti yang diajarkan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak merusak bumi yang telah diciptakan dan diperbaiki oleh Allah. Menekankan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Memelihara lingkungan adalah bentuk rasa syukur yang atas nikmat yang telah diberikan, serta kewajiban tidak merusak bumi yang telah dipercayakan kepada manusia sebagai khalifah. Hal ini menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian antar warga, karena setiap tindakan baik yang dilakukan untuk kebaikan bersama akan mendapat ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Malam itu, lampu remang di warung kopi menerangi wajah-wajah yang lelah, tapi penuh tekad. Perubahan memerlukan waktu, tapi ketika banyak orang bergerak, hal kecil akan menjadi besar. Di sebuah desa kecil di Karanganyar, kehidupan bergerak pelan menuju kesejahteraan. Bukan hanya dalam soal ekonomi, tapi juga dalam soal kesehatan lingkungan. Bu Lina, kamu harus jaga kesehatan ya, karena polusi di sini sangat parah, apalagi buat pernapasan yang lagi sensitif. Jadi jangan dipaksakan terus ya.
Dengan begitu, kamu harus periksa ke puskesmas. Dari pengalaman beberapa pasien, asap dan debu pembakaran memang bisa mengiritasi saluran pernapasan dan memperparah batuk atau asma. Beberapa hari setelah percakapan mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan, Lina mulai merasakan gangguan pada tubuhnya. Batuk-batuk ringan yang awalnya diabaikan mulai menjadi lebih sering dan disertai sesak napas, terutama ketika udara di desa penuh asap dari pembakaran sampah dan lahan kering. Kesehatan itu utama. Di situ kita juga bisa mulai program yang berfokus pada pencegahan polusi dan penanganan kesehatan. Misalnya penyuluhan tentang penggunaan masker saat udara buruk dan bagaimana menjaga pola makan supaya daya tahan tubuh tetap kuat. Iya, aku juga akan memperhatikan itu. Tapi kita juga harus tetap mencari cara agar bagaimana polusi kendaraan ini bisa diminimalisir, karena itu membuat banyak orang sakit. Kalau membakar sampah dan lahan itu memang menjadi masalah besar. Petani terbatas waktu dan tenaga, sehingga membakar sampah sering dianggap jalan cepat. Kalau ada alternatif murah dan mudah untuk mengelola lahan dan sampah, pasti mereka mau. Kita bisa mulai dari mengadakan pelatihan pengelolaan sampah organik dan pembuatan kompos. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan bisa diolah menjadi pupuk yang berguna. Ini akan mengurangi limbah dan asap pembakaran. Selain itu, kita harus mendorong pemerintah desa dan dinas terkait untuk memberi alat bantuan. Misalnya alat penggiring sampah organik pada komposter pompa air untuk mengelola air pompa bakar. Namun, kesibukan di desa membuatnya mencoba untuk tetap aktif membantu tetangga. Kalau gotong royong, itu kan bisa meminimalisir sampah dan juga bisa mengurangi asap pembakaran sampah. Betul, kita juga bisa membuat kampanye rutin untuk warga, terutama untuk pemuda sekarang, agar mereka sadar dan peduli akan lingkungan. Jadi, peran penting untuk menjaga lingkungan. Dan di sekolah, saya akan terus edukasi anak-anak tentang pentingnya menjaga bumi sesuai ajaran agama, agar mereka paham bahwa menjaga lingkungan adalah bagian beribadah. Meskipun saya masih dalam masa pemulihan, tapi saya merasa lebih baik sekarang. Semoga lingkungan kita menjadi bersih dan sehat kembali.